Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa-siswi dari berbagai sekolah di wilayah Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya harap semuanya berada dalam kondisi yang sehat ya. Baiklah, kembali lagi bersama saya Nur Aulia Amalia dalam pembelajaran literasi bahasa Inggris pada hari ini pada program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, kita lihat ya pertanyaan yang keempat ya. What is the relationship between ideas in paragraph 2 and paragraph 3? Oke, apa relationship? Oke, relationship itu apa artinya? Jadi, relationship itu artinya hubungan ya. Oke, apa hubungan between antara ide di paragraf kedua dan paragraf ketiga? Oke, berarti yang ditanya adalah hubungan ide ya. Berarti di sini apakah jenis soalnya? Kita sebut dengan ideas relation ya. Kita sebut dengan ideas relation. Oke. Karena kenapa? Apakah artinya ideas relation? Keterkaitan ide. Jadi sesuai ya dengan yang ditanyakan adalah hubungan antara ide. Tapi ide yang ini ya adik-adik, ide antara paragraf ya. Antara paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Oke, kalau seperti itu kita harus baca dulu paragraf kedua dan paragraf ketiga. Baru kita bisa menjawab apa hubungannya antara paragraf kedua dan paragraf ketiga. Baiklah, sekarang kita lihat ke paragraf kedua dulu ya. Kita lihat ya paragraf kedua. Oke, nah kita lihat di paragraf yang kedua di sini. Apakah kita harus baca semuanya Kak, paragraf kedua dan paragraf yang ketiga? Tidak perlu ya, jadi kita tidak perlu untuk membaca paragraf kedua dan paragraf yang ketiga. Maksudnya tidak perlu dibaca semua, maksud saya ya, tidak perlu dibaca semua paragraf kedua dan paragraf ketiga. Cukup kita membaca kalimat pertamanya saja dari paragraf itu ya, dari paragraf yang ditanyakan. Nah, sekarang coba kita perhatikan paragraf pertamanya. Nah, paragraf pertamanya ya, kalimat pertamanya maksud saya dari paragraf yang kedua. Oke, kalimat pertamanya dari paragraf yang kedua. Cashless movement tadi ya, jadi gerakan non-tunai aims tadi bertujuan untuk membantu help more people, membantu orang banyak itu mengakses financial services, mengakses jasa finansial. Oke, berarti ini kita pahami dari kalimat awalnya paragraf kedua ini, berarti tujuan dari gerakan non-tunai ini adalah untuk membantu orang-orang mengakses jasa finansial ya. Nah, ini penting juga untuk adik-adik ketahui. Jika kita membaca kalimat pertamanya, oke. Nah, tapi adik-adik lihat di kalimat keduanya itu ada kata however-nya adik-adik ya. Nah, misalnya kita baca kalimat pertamanya, ternyata kalimat setelahnya itu atau kalimat kedua itu ada kata however. Nah, itu penting untuk kita baca ya. Jadi kalau kita baca sih idealnya kita baca kalimat pertamanya. Namun ya, kalau kita dapat ada kata however setelah kalimat selanjutnya, setelah kalimat pertama, itu penting untuk kita baca. Kenapa? Biasanya kalau ada however, apa tadi however? Namun itu ada biasanya yang menjadi sebuah keterkaitan atau kontra idenya dengan apa yang dibahas di kalimat sebelumnya gitu ya. Coba kita lihat. Nah, namun beralih secara sepenuhnya menjadi non-tunai itu might actually make it harder, membuatnya itu lebih sulit tadi ya bagi orang-orang yang tidak memiliki akun bank atau unbank dan juga orang-orang yang memiliki akun bank tapi jumlah uangnya terbatas gitu ya adik-adik ya. Jadi katanya memang tujuannya untuk membantu orang-orang untuk mengakses jasa finansial, tapi katanya itu sulit bagi orang-orang yang tidak memiliki akun bank ataukah memiliki akun bank tapi jumlah keuangannya terbatas ya. Nah, sekarang coba kita lihat di paragraf yang ketiga.
Nah, di paragraf yang ketiga, coba kita perhatikan di paragraf yang ketiga. Kita lihat ya di paragraf yang ketiga. Nah, kalimat pertamanya lagi dari paragraf yang ketiga. Kita lihat dari sini. Although tadi, walaupun ya, there are challenges with cashless payments, ada beberapa tantangan dengan pembayaran non-tunai, it's clear that technology will help improve them ya. Jadi ini kita baca kalimat pertamanya ya. Nah, jadi katanya meskipun ada tantangannya, ada misalnya ini juga teknologi ini secara jelas akan membantu meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Oke, jadi akan membantu juga meningkatkan mereka. Jadi katanya ya meskipun ada tantangannya, tapi nanti juga akan membantu mereka untuk meningkatkan mereka di masa yang akan datang. Nah, jadi itu. Jadi paragraf kedua membahas tentang tantangan, di sini membahas tentang tapi ada juga katanya dampak positifnya nanti di masa yang akan datang. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Hubungan idenya berarti ya. Oke, coba kita lihat. Kalau opsi A, paragraf kedua berpendapat, Ergius itu berpendapat ya adik-adik ya, berpendapat the importance of going cashless that is counter in paragraph 3. Pentingnya beralih untuk menggunakan non-tunai yang berlawanan katanya atau yang dibahas di paragraf ketiga. Nah, apakah paragraf kedua membahas tentang pentingnya untuk beralih ke non-tunai? Tadi membahas tentang challenges, tantangannya ya. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat ketika beralih ke pembayaran non-tunai. Jadi ini alfa kurang tepat ya. Kalau B, paragraf ketiga propose solution, menyediakan atau menawarkan solusi ya. Menawarkan solusi untuk prevent, untuk mencegah. Apa itu Kak? Prevent, mencegah ya. Nah, inequalities itu apa Kak? Ketidaksetaraan. Mencegah ketidaksetaraan disebabkan karena gerakan movement ini, gerakan cashless ini atau gerakan non-tunai ini. Apakah segitu? Paragraf ketiga menyediakan solusi? Tidak ya, dia bilang akan berdampak baik pada di masa yang akan datang, tapi tidak menyediakan solusi ya. Jadi ini opsi B juga kurang tepat. Kalau opsi C, paragraf kedua menyebutkan current condition ya, kondisi pada saat ini unbanked and underbanked. Ya, ini ada ya, dibahas ya tadi di paragraf kedua. Nah, sementara paragraf ketiga predicts their future. Ya, nah paragraf ketiga itu tadi memprediksi katanya akan baik di masa yang akan datang ya, berarti ini bisa ya. Kalau D, paragraf kedua menyatakan sebab dari masyarakat non-tunai yang berkontra di paragraf ketiga. Tidak kontra ya, idenya di paragraf ketiga, berarti ini kurang tepat. Oke, kalau E, paragraf ketiga further explains, menjelaskan lebih jauh dampak dari transaksi cashless ya yang digambarkan di paragraf kedua. Tidak menggambarkan lebih jauh. Kalau dikatakan menggambarkan lebih jauh, berarti paragraf ketiga juga membahas tentang tantangan ketika masyarakat beralih ke non-tunai, tapi tidak tadi ya, bahkan dia memprediksi katanya akan meningkat di masa yang akan datang, artinya akan menjadi lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Berarti dia tidak elaborate atau dia tidak menjelaskan lebih jauh ya. Oke, berarti ini juga kurang tepat. Kalau seperti itu, opsi manakah yang tepat adik-adik? Oke, benar ya. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi Charlie. Oke, baiklah. Saya harap adik-adik bisa memahami apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini.